everyone, welcome to Podsku, Podcast Madaku. Perkenalkan, saya Aulia Hani Ariusna. Di sini kita kedatangan tamu spesial nih, yang berhasil menjuarai Upcycling Design Competition. Kita sambut Diva Hasna Zafira dan Rafael Maulana Anggoro. Nah, kali ini aku mau nanya-nanya nih ke kalian, jadi santai dan relax aja ya. Kita langsung mulai aja ya. Boleh. Nah, motivasi kalian atau yang mendorong kalian buat ikut kompetisi ini tuh apa sih? Kalau dari aku ya, untuk motivasinya sih sebenarnya tiba-tiba kaget karena kayaknya tuh nggak siang itu malam tuh aku di chat sama Jessica yang kebetulan belum bisa hadir di sini. Jadi itu di chat kayak kamu mau nggak ikut lomba ini? Gitu. Aku jawab dong, iya mau. Terus dia kayak ini kurang satu kira-kira siapa? Akhirnya aku rekomendasiin Rafael. Makanya kita bisa bertiga kayak gini. Iya, kayak sebenarnya juga aku juga kaget kan juga. Pertama kali itu aku di WA kamu nggak sih? Iya. Di WA Hasna, terus Rafael mau nggak kalau ikut lomba gini dijelasin. Itu lomba apa sih, Jess? Aku juga sebenarnya mau, karena aku bingung gimana caranya gitu kan. Terus oh iya ada Jess juga kok, Jessica gitu kan. Dia kayak oh boleh gitu. Nah, kalau untuk karya atau produk yang kalian buat ini tuh apa, dan dia bahannya tuh fokusnya tuh ke apa gitu? Jadi untuk bahan yang kita buat itu ada mainan anak, namanya apa? Apa ya, blog gitu gak Iya, sih? balok yang disusun-susun gitu. Jadi ada 3 karya ya kita ya. Ada penggaris, puzzle, sama bisa disusun ke atas gitu loh. yes, kayak yang donat susun-susun itu loh. Kayak donat gitu. Nah itu bahan-bahannya tentunya dari plastik bahan HDPE. Apa ya? Pokoknya HDPE gitu. Itu tuh keras gitu. tutup botol yang kita pakai itu. Kita kumpulin banyak banget. Tutup botol atau enggak tutup galon. Iya gitu, tapi lebih rekomendasi ke tutup botol karena dia keras. Yes, betul. Kalau ide atau inspirasinya sendiri itu dari mana? Apakah dari salah satu dari kalian atau kalian bertiga tuh sama-sama punya pikiran yang sama gitu loh? Nah, jadi tuh sebenarnya kan kita bertiga. Nah, itu tuh kita cari-cari di TikTok. Yes. Apa sih yang permasalahan sekarang tuh ada apa itu? Kita tahu nih ada bahan HDPE yang cukup keras, jadinya cukup apa sih namanya? Cukup lama untuk disimpan gitu loh. Tapi kayak awal-awalnya tuh kita tuh mikirnya bikin yang apa ya, teman-teman tahu sih kayak ecobrick, terus dari paving itu ya mungkin kayak gitu. Tapi setelah kita konsultasikan ke guru pembina kita, itu disarankan untuk bikin membuat yang lain yang lebih unik gitu. Nah, kalau tujuan sendiri memilih dari produk-produk itu apa? Tujuannya ya balik lagi karena kita lombanya upcycling, teman-teman. Upcycling kan itu mengubah kembali, kayak mengubah yang dari itu menjadi yang baru seperti itu. Nah, tujuannya sendiri ya kita mengurangi sampah lah untuk jadi bahan atau barang yang bermanfaat lagi buat kita seperti itu. Nah, boleh diceritain nggak nih tahapan dalam proses pembuatan produk atau karya yang kalian bikin? Kira-kira kayak proses pembuatannya tuh seperti apa? Boleh. Jadi yang pertama itu kita pastinya siapin tutup botol dulu tapi sebelum itu kita nyortir dulu, kita cari tempat-tempat dari tempat pembuangan sampah. Akhirnya kita ketemu sama salah satu bank sampah yang ibu-ibunya tuh ramah banget, baik banget ya. Di Muria apa sih, lupa Indah sana. UMK gitu. Daerah UMK. Nanti kita spill. Jadi kita pergi ke sana terus dijelasin dulu. Iya, dijelasin dulu. Kita waktu itu bareng sama Saka Kalpataru yang dari SMA 2 Kudus, ada Saka Kalpataru sama apa sih itu, SKPL ya? Iya, SKPL yang juga. OSIS. Iya.
Jadi kita di bareng-bareng ke sana sana. diajarin, dikenalin sampah itu ada apa aja, diolah kayak olahnya, gimana. iya. Terus habis itu juga bisa dijual sampah Iya itu. betul. Jadi tuh itu kan perumahan sih. Nah perumahan ini tuh perumahannya punya sampah. Nah sampah ini nanti dikumpulin di bank sampahnya tersebut terus dijual. Dapat Itu dapat uang buat cuan teman-teman. Nah setelah itu kita kumpulkan, kita sebenarnya di sana itu udah dicuci dari pihak sananya. Jadinya kita tinggal pilah aja. Setelah itu kita beli tutupnya. nggak mahal kok. Nggak mahal, murah banget. Nah setelah itu karena sebenarnya kita tuh ada kerjasama dengan sana karena barang-barang yang buat alat-alatnya itu Kita tidak nggak punya, seperti alat pencacahnya ataupun ovennya. Terus setelah kita kumpulkan, kita cacah dengan mesin cacah yang kayak muter-muter gitu loh Kayak di teman. YouTube itu. Terus setelah cacah kita itu dikasih nampan atau alat cetaknya buat balok seperti gitu loh, tipis gitu, kayak papan gitu. Terus kita taruh di situ, setelah dicacah taruh situ, terus taruh oven. Nah setelah taruh oven, dikeluarkan, itu kan meleleh. Iya. Nah meleleh itu ditumpuk dengan tutupnya, kan ada tutupnya. Terus kita dipres. Ya pakai paving ya. Kita pakai Paving, terus ada alatnya alat terus diginiin. diputer gitu. Jadinya rata gitu. Setelah itu kita kembangkan lagi karena di sana itu apa ya? Karena kita kan di sana kan cuma bantu aja buat oven, buat gilingnya. Nah, terus kita kembangkan lagi di rumah ataupun di sekolahan. Kita ketemu bertiga, setelah itu Kita kita bentuk potong-potong seperti itu. Dan halusin di Dihalusin di amplas. ampas. Menurut kalian ada nggak sih tantangan khusus yang kalian hadapi selama proses pembuatannya itu? Itu jelas banget awal-awal itu dari mesinnya ya. Itu tuh sempet mogok. Tak kira tuh mogok karena kebanyakan itu ternyata tuh mati lampu. Ternyata mati listrik. Terus juga kukira tuh ada yang nyangkut gitu loh. Nah iya itu. Itu Terus takut ada banget. tantangan lagi nih. Karena kan ngepres itu kita loh, yang kita awalnya pakai ini cetakan. Awalnya kan pakai yang itu ya buat kue itu loh, yang buat kue. Nah itu Nah, itu ternyata susah tuh untuk dikeluarin, salah. salah banget. Itu tuh salah karena cetakannya yang salah, bukan apa ya, bukan karena nggak bisa dikeluarin, tapi emang cetakannya yang salah. Gitu. Terus tantangan lagi nih, karena kita emang beda kelas nih. Aku S1, Hasna E3, sama Jessica itu E6. Nah, susahnya itu di mana? Karena kita susah ketemu. Karena kan beda kelas, otomatis gurunya kan beda, waktunya juga beda. Terus juga nggak bisa, kalau sekolah kan bisa bahas di kelas, nah ini nggak bisa. Terus juga tantangannya Diterak banyak kegiatan juga. banyak kegiatan, soalnya kita kan rumahnya Jessica jauh ya. Banget. Terus kita ada kegiatan dia OSIS, kalau aku keseringan apa MPK atau Pramuka. Terus tantangan lagi, karena tempat pembuatan kita itu di Muria Indah sana, itu tuh jauh. Jadi kita tuh sering banget ke Waka ya buat izin buat keluar. Jika nggak diizinkan ya pas pulang sekolah gitu. Seru. Tapi kalian puas ya sama hasilnya? Iya puas banget. Puas. Soalnya waktu itu kita bikin apa kuda yang tanpa disengaja itu loh. Nggak disengaja itu kita ternyata bisa buat apa ya, kuda gitu ya. Kita kan press gitu kan. Loh kok bentuknya kayak kuda gitu kan. Ya udah. Jadi nggak ada plan. Iya, nggak ada plan gitu. Nah kalau pelajaran berharga buat kalian tuh apa? Di sama proses lomba itu? Aku gini, kita itu nggak boleh menunda waktu dan semua ternyata di sampah itu tuh bisa digunakan kembali. Pokoknya kalau ada kesempatan apapun itu jangan langsung dibiarkan lewat saja. Bisa dicoba, alhamdulillahnya pokoknya bisa dapat juara seperti itu. Saya kita juga mikirnya
kita dapat gak ya, kita gini-gini gak ya gitu. Soalnya Ternyata waktu dapat, kita gitu. di waktu final itu ya, itu tuh kita bertiga ninggal semua, jadi nggak ada yang di sana. Iya, kita juga ada lomba lagi. Soalnya pas itu hari Minggu ya. Hari Minggu itu ada lomba Inasek, kita bertiga itu Beda tim beda kelompok, semua, beda jadi tim kita semua. Jadinya tuh acaranya kan di Barongan ya pasti ya. Dan kita maju terakhir. Kita maju terakhir, terus kita tuh langsung ke rumah masing-masing tim gitu loh. Nah, itu jauh. Jauh banget, aku di Tanjung ke Barongan lagi. Aku sama Jessica di perumahan Kaliwungu sana jauh. Nah setelah itu tuh ternyata kita dikasih tahu, kamu dapat juara 2 tahu gitu kan sama Zaza, siapa ya? Azati, Azza gitu kan. Kamu dapat juara 2. Kalian tahu gak? Aku kan itu duduk sih, langsung wah gitu kan. Gitu. Beneran dapat juara 2. Aku dari Tanjung nih langsung ke Barongan. Iya, aku langsung aku balik izin ke sana temenku lagi gitu. buat Aku izin ambil temenku itunya. Inasa gitu. Aku kayak dapat juara ya gitu. Wow gitu. Nggak nyangka. Enggak ya. Sebenarnya barangnya kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Tapi Dulu gitu-gitu kalau aja juga dibandingin- bagus tau. Iya, tapi dibandingin sama lawan-lawan kita tuh kayak wow. mereka Apalagi yang bagus juara banget. 1 ya. Iya. Dari kain flanel bisa dibuka kayak buku gitu. Ada buat anak-anak pokoknya. Namanya perjuangan nggak mengkhianati hasil Ya kalian betul sih. banget. Nah, selain dapat pengumuman juara tadi, momen apa sih yang paling berkesan banget buat kalian, nggak bisa dilupain? Aku Jadi tahu tuh, ini. Banyak nih. pas hari pertama gitu, pas Iya. hari berapa ya kita ke sana itu? Kedua kali yang kita kesana. Yang kedua kali Iya. ke bank sampah itu tuh kita kan naik motor, dibolehin itu dispen, naik motor, aku, Hasna sama Jess Itu naik motor semua. Nah, Jess itu tuh pelan-pelan banget. Beneran tuh sepelan itu. Padahal kita tuh masih di itu loh, makam itu loh yang Iya. deket menara itu. Kayak ini tuh kalau aku tuh batin gini. Ini kalau Jess Kayak gini terus, kita nyetir sampai gini sana terus, jam 5 nggak kita sampai sana jadi. jam 5 bener. Terus aku bilang sama Hasna gini, Hasna, kalau semisal ini motornya Jess taruh rumahmu gimana, titipin gitu. Soalnya kalau semuanya nggak dititipin tuh ini lama banget. Pulang sekolah nggak sih ternyata pas itu? Iya. Nggak dispen, kita nggak dispen. Pulang sekolah ke sana, ini lama banget Jess. Kalau umpama kita sampai sana, ini udah ditutup Jess gitu kan. Gas gitu. Terus Hasna bilang ke Jessica, Jess motormu titipin aja ya gitu. Ini kayak, tapi aku emang rada gak enak sih sama Jessica. Soalnya motornya, kalian tahu gak sih berapa kilometer per jam? 30 deh sih, 30 km per jam. Sedangkan kita kalau di jalan raya biasanya 40 lah minimalnya. 40 km per jam gitu. Terus apa lagi, Has? Itu tuh lagi kira-kira? waktu di hari terakhir kita buat ya sih, itu tuh banyak yang ke sayap pisau. Jess, Rafael pada ke sayap pisau karena itu emang sesusah itu di kelopek dari wadahnya tuh susah. Betul. Ini ada yang apa sih itu, kena pisau. Iya, kena pisau. Apalagi yang berkesan ya? Pas hari di sana nggak sih, coklatnya enak banget. Apa sih? Yang minum coklatnya itu loh, minuman coklat kita kan beli di sana sih. Nah sebenarnya tuh di Kresek ID tuh yang Kresek gak sih, Kresek ID Aku tuh makan sego kucing. di sana itu ada jualan. Nah jualannya ada minuman, ada makanan, terus juga ada barang-barang mereka. Nah itu tuh ada yang nggak lupain itu susunya itu loh enak, susu coklatnya itu enak, masya Allah. Terus juga pas masuk ke penjurian, di ruang penjurian itu kayak wow gitu, kayak nggak bisa terlupakan gitu loh, kayak ternyata tuh aku bisa sampai ke ruangan ini gitu. Iya, terus juga kita kan agak beda dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain presentasinya kan pakai PPT. PPT. Kalau kita tuh pakai kalender. Kalender yang Kalau bekas. yang nggak dipakai, terus yang bagian belakangnya yang putih-putih itu kita tuh gambar-gambar gitu. Jadi kita presentasi pakai itu. banget. Jadi yang lain tuh pakai PPT kan, kita memanfaatkan barang yang Betul. udah gak digunakan nih, kalender nih, nggak digunakan ya, mari kita Gambar-gambar. buat gambar gitu. Aku pinjem brush pen dari temenku gitu. Apalagi ya Jess ya? Has ya? Ada lagi nggak nih kakak? Udah sih mungkin apa ya?
Jessica keren banget sih pas apa sih? Pas presentasi itu ya. Aku tuh Iya. nggak nyiapin apa-apa kan. Jessica udah ngomong, "Hey Jessica, persiapanmu udah sampai situ, Jess." Gitu kayak wow, gitu aku diem aja nih pakai kalender cuma gini. Aku bawa barengnya doang, gini dia yang ngomong. Dia yang ngomong, Masya Allah kayak Seneng Jess sih, gitu. Seneng banget dapet partner yang Komunikatif, aktif, aktif. wow, kayak Rafael sama Jessica. Lanjut. Oke. Waktu bikin itu tuh prosesnya berapa lama? Kayak ada berapa bulan atau gitu? Sebenarnya tuh nggak bulan ya, lebih ke apa ya, sekali bikin tuh sebenarnya bisa tapi butuh berjam-jam. Tapi karena kita di situ banyak kegiatan, alhasil betul. kita bikin part-part lainnya banyak. 3 nggak sih? Apanya? 3, kita 3 kali nggak sih pertemuan? Berapa ya? Aku lupa gak kehitung aja deh. Pokoknya tuh kesana bikin kesana pertama kali tuh beli dulu deh, Beli dulu, tutup botolnya. Yang kedua Terus kita yang kedua langsung nyacah. Iya, nyacah terus habis itu eksekusi kan. Oh, eksekusi. Oh ya, Terus 3 kali deh yang lah ya. ketiga itu jadi. Langsung jadi, terus kita kembangin lagi di rumah. Seperti itu. Nah, terus apa nih harapan kalian untuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya upcycle? Harapan kita ya, kita kan udah di era yang sangat digitalisasi teman-teman. Jadi bisa nih buat teman-teman cari di TikTok atau di YouTube, gimana sih cara meng-upcycling sampah tuh kayak gimana gitu. Harapannya ya semakin tahun semakin sadar lah akan pentingnya peng-upcyclingan sampah ini. Gak cuma upcycling aja, tapi yang lain seperti pengurangan sampah ataupun penggunaan sampah yang diminimalisirkan. Kayak atau digantikan seperti plastik itu bisa digantikan dengan kain yang bisa dipakai berulang-ulang seperti itu kalau belanja. Kalau Divanya sih gimana? Ya sama harapanku sih apa ya, jangan buang sampah sembarangan. Terus banyak Dipilah gitu iya, ya. dipilah. Banyak kalian cari di internet kayak gimana sih cara ngurai sampah yang baik dan benar, kayak dibikin apa Betul. gitu. Kalau ada kesempatan lagi, kakak kan pengen ikut lagi nggak? Pengen banget Pengen soalnya seru, tapi dengan konsep yang berbeda Beda, tentunya iya. ya. Seperti itu. Nah, kalau pesan kalian buat yang, kalau tadi kan masyarakat ya, kalau pesan kalian buat yang kayak seumuran kita gitu, kira-kira apa? Karena kan sekarang masih banyak sih yang masih kurang peduli gitu sama sampah plastik gitu, maksudnya mereka, apalagi keadaan Kudus yang overload. Nah, kira-kira pesan kalian apa nih? Buat teman-teman nih, jadi walaupun di sekolah nih kita kan udah ada nih nggak boleh menggunakan plastik gitu kiloan di SMA kita. Yeah. Jadi kalau mau beli minuman ataupun makanan, sebisa mungkin bawa bekal ataupun bawa tumbler. ya. Jangan pakai cup. Jangan pakai cup, sudah ditolak. Jangan pakai plastik, sudah ditolak teman-teman. Jadi kalau kalian nemuin di kantin pakai plastik, no, stay no dengan plastik. Bisa menggunakan gelas karena di kantin sudah menyediakan gelas. Kalau kalian malas untuk mengembaliin, kalian mau bawa ke kelas, bawa tumbler seperti itu. Walaupun tutupnya kecil nih, beli yang besar. Kita punya uang gitu. Mantap gitu. Ada Jessica bisa dihubungin tadi. Oh, Oke. Bisa atau tidak? oke, aku telepon. Video call aja ya. Dia kayak gitu tidur. Aduh, memanggil. Kamu telepon nomor satunya Jessi. Bentar ya guys, kita. Ditolak. Aduh, tak punya kuota lah. Dia mau diwawancara gitu. Tolong angkat. Nggak bisa dihubungin. Dia lagi apa ya? Dia lagi berkegiatan.
Oh ya, soalnya sudah nggak bisa nggak Nggak apa-apa. bisa dihubungin guys. Belum bisa dihubungin karena kayak dia kurang enak badan sih katanya kemarin. Sembuh untuk Jessica. Ya, JWS Jess. GBS. Nah, terakhir nih, apa motivasi kalian buat teman-teman kalian biar mereka bisa lebih aware, ikut lomba kayak gini, bisa lebih peduli juga sama sampah. Apalagi kadang kan mereka juga takut kayak buat ikut lomba gitu. Kalau dari aku jangan takut ikut lomba ya guys. Kalian ikut aja urusan menang atau kalah tuh belakang. Yang penting Belakangan kalian banget tuh gitu. berani buat coba gitu. Dan kalau misalnya kalian ragu, kalian tuh bisa konsultasi ke guru. Bu ini gimana? Pak ini gimana? Kita juga bisa cari pembimbingnya. Seperti Yes. kita itu pembimbingnya Bu Agusti yang wow gitu, sangat mantap gitu. Terus juga sebenarnya tuh guys, aku mau kasih tahu kita itu di dunia SMA itu tuh banyak sekali kesempatan yang kalau kita nggak ambil tuh sangat-sangat disia-siakan gitu. Sayang banget. Sayang banget. Di SMA itu kayak apa ya? Kita tuh dibukakan pintu nih dari segala arah gitu. Ada OSN, ada tentang akademik, ada olahraga nih, ada ya banyak banget lah di luaran sana. Ada pun kayak duta-duta lah di sana gitu. Jadi sebisa mungkin nih jangan disia-siakan masa-masa SMA ini yang sangat Luar biasa. luar biasa gitu, banyak sekali. Dan Ada tambahan mungkin? kita mau kasih Kata-kata. kata-kata terakhir. Gimana ya? Kasih tahu. Kalau barang bekas aja punya masa depan, apalagi kamu. Nah, kayak sebelum menutup, aku ada hadiah buat kalian. Wah, dia apa nih? Keychain. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kayak selamat ya buat kalian bertiga dengan Jessica juga. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. See you. Bye. Yes.